Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Walia Syifa. Di sini saya akan resensi jurnal The Case of the Spallation Explorers. Oke, fakta singkat kasus ini, yang pertama itu, jadi 5 orang penjajah terjebak di dalam gua karena pintu masuk gua itu terhalang akibat longsor. Dan kemudian salah satunya adalah Roger Wetmore. Nah, di sini tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi, namun karena kejadiannya baru longsor, kemudian 10 pekerja penyelamat tewas. Diketahui bahwa para penjajah hanya membawa sedikit perbekalan, dan juga tidak ada hewan atau tumbuhan di dalam gua tempat mereka dapat bertahan hidup, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Nah, pada hari ke-20, mereka menyadari bahwa mereka memiliki mesin nirkabel portable yang mampu mengirim dan menerima pesan. Nah, mesin ini serupa dipasang di kamp penyelamatan. Oke, selanjutnya masih di fakta singkat kasus. Komunikasi lisan dilakukan dan kemudian mereka bertanya kepada tim penyelamat, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, jawab yang datang dari sisi lain adalah setidaknya 10 hari. Dan mereka kemudian bertanya kepada para ahli medis, apakah mungkin bertahan hidup tanpa makan selama 10 hari? Tetapi jawaban eh, dari ahli medisnya itu, peluangnya hanya kecil, jadi kecil kemungkinan. Lalu selama 8 jam tidak ada komunikasi, dan setelah itu bertanya lagi, laki-laki tersebut bertanya kembali, bagaimana kalau kita makan seseorang? Nah, para ahli dengan enggan menjawab ya, karena mau gimana lagi gitu, karena tidak ada asupan makanan yang terjadi di mereka, itu tidak ada makanan sama sekali. Akhirnya mereka mau nggak mau harus ada yang dikorbankan. Selanjutnya Wetmore bertanya apakah sebaiknya mereka membuang undi untuk menentukan mana yang harus dimakan. Nah, jadi mereka itu mengundi atau mengkocok siapa orang yang keluar dari undian itu untuk dimakan gitu. Akan tetapi tidak ada jawaban yang datang dari pihak lain. Tidak ada seorang pun dari tim penyelamat yang bersedia memberi nasihat mengenai hal sesama. Setelah itu tidak ada pesan yang diterima dan tidak ada komunikasi yang terjadi. Nah, lebih lanjut, Wetmore mengusulkan untuk menggunakan beberapa metode membuang undi, dan karena dia memiliki sepasang dadu, maka dia mengusulkan untuk menggunakan dadu. Nah, jadi menggunakan dadu di undinya itu. Oke, selanjutnya masih di dalam fakta singkat kasus. Awalnya orang lain enggan untuk mengadopsi metode dadu, tetapi kemudian mengingat percakapan nirkabel, mereka menyetujui rencana tersebut. Namun saat dadu akan dilempar, Wetmore memutuskan untuk menarik dari dirinya. Yang lain menuduhnya melanggar keyakinan dan melanjutkan kasta dadu tersebut. Jadi yang keluar itu nama Wetmore. Nah, dia itu ingin menarik dirinya, akan tetapi karena sudah kesepakatan, hal tersebut tidak bisa dibatalkan gitu. Yang lain melempar dadu atas nama dia. Lemparan itu mengenai dia dan kemudian dia dimakan oleh orang lain. Pada hari ke-32, tim penyelamat berhasil mengeluarkan mereka semua dari gua dan akhirnya menemukan bahwa Wetmore telah dibunuh dan dimakan oleh rekan-rekannya. Setelah penyelamatan dan penyelesaian masa tinggal mereka di rumah sakit di mana mereka diberi perawatan karena kekurangan gizi dan syok. Nah, keempat orang yang selamat tersebut dituduh melakukan pembunuhan terhadap Wetmore atau Roger
Wetmore. Oke. Selanjutnya di sini ada juri yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, para juri dalam kasus putusan itu siapa saja? Yang pertama itu ada ketua hakim, Truepeni, kemudian ada keadilan Poster, kemudian ada keadilan Tanting, selanjutnya ada hakim Ken, yang terakhir ada keadilan Berguna. Oke, nah di sini bagaimana pendapat dari Chief Justice Truempeni terkait kasus tersebut? Jadi argumen pendapat juri dari ketua hakim Truempeni itu bersalah. Jadi dia menyebutkan bahwa itu adalah bersalah. Nah, kita lihat dalam kasus yang luar biasa ini, jalan yang diambil oleh juri dan hakim pengadilan tidak hanya adil dan bijaksana, tetapi juga merupakan satu-satunya jalan yang terbuka bagi mereka berdasarkan hukum. Bahasa undang-undang kami sudah dikenal luas dan tidak ada pengecualian dalam hal ini. Namun, rasa simpati kita mungkin membuat kita memberi kelonggaran bagi para orang tersebut. Nah, prinsip gerasi eksekutif cocok untuk kasus ini untuk memitigasi kerasnya hukum berdasarkan kebijakan eksekutif dan kemungkinan diberikan gerasi. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat dari Justice Foster terkait kasus tersebut? Nah, Justice Foster berpendapat bahwa mereka juga bersalah. Sorry, mereka tidak bersalah. Dan ini adalah hukum alam. Itu menurut Justice Foster. Nah, hukum positif yang berlaku di di persemakmuran tidak dapat ditetapkan dalam kasus ini, melainkan diatur oleh para orang penulis kuno di Eropa dan Amerika disebut sebagai hukum alam. Jadi kasus ini tuh termasuk ke dalam hukum alam. Hukum positif ditegaskan dengan syarat bahwa laki-laki hidup berdampingan dalam masyarakat. Hal ini tidak demikian, maka hukum tidak relevan. Maxim Castes rational legis caset ex implore harus ditetapkan di sini. Yang berarti bila alasan hukum berhenti, maka hukum itu sendiri pun berhenti. Jika kasus tersebut terjadi 1 mil di luar batas wilayah persemakmuran, tidak ada akan berupa bahwa hukum dapat ditetapkan. Nah, ketika Roger Wetmore dibunuh oleh para terdakwa, mereka berada dalam keadaan alamiah. Jika nyawa 10 pekerja penyelamat bisa dikorbankan untuk 5 penjajah, mengapa tidak penyelamat 4 nyawa dengan mengorbankan 1 nyawa? Hukum positif harus ditafsirkan secara wajar berdasarkan tujuan yang jelas. Nah, ini menurut Justice Foster bahwa dia berpendapat tidak bersalah dan ini adalah hukum alam. Oke, selanjutnya ada bagaimana pendapat dari Justice Tating terkait kasus tersebut. Nah, Tating keadilan menolak atau ketidakpastian. Tidak dapat memisahkan sisi emosional dan intelektualnya. Di sisi emosional, dia mendapati dirinya terpecah antara rasa simpati dan rasa jijik. Bertentangan dengan teori hukum alam Foster, menunjukkan bahwa Foster mengabaikan fakta bahwa Wetmore kemudian mengundurkan diri. Contoh yang bertentangan dengan poin pembelaan dari Foster, misalnya Wetmore
menyembunyikan pistol dan melihat bahwa para terdakwa akan memakannya. Jika ia menembak mereka, maka berdasarkan alasan Foster, dia akan dianggap sebagai pembunuh karena dia akan ditolak. Alasan untuk membela diri karena orang lain bertindak karena kebutuhan. Membela diri karena orang lain bertindak karena kebutuhan. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan jalan keluar yang tertib bagi retribusi dan juga untuk rehabilitasi pelaku kesalahan dan bukan sekadar pencegahan. Doktrin yang diajarkan di sekolah hukum patung tentang pembunuhan membutuhkan tindakan yang disengaja, mengakui relevansi preseden yang dikutip oleh Foster mengenai orang yang tidak dipindahkan dan terdakwa yang parkir lembur. Nah, selanjutnya lagi, menunjukkan ketidaktahuan Foster merujuk pada kasus Commonwealth Falcons, di mana terdakwa didakwa mencuri sepotong roti dan dia mengaku dalam kondisi kelaparan sebagai pembelaan. Pengadilan menolak menerima oleh karena itu timbul pertanyaan, jika kelaparan tidak dapat membenarkan pencurian makanan, lalu bagaimana hal tersebut dapat membenarkan pembunuhan dan memakan seseorang? Jika orang-orang itu tahu tindakan mereka dianggap pembunuhan menurut hukum, mereka akan menunggu beberapa hari sebelum melaksanakan rencana mereka. Pada saat itu, mungkin ada kelegaan yang tidak terduga. Menyetujui fakta bahwa unsur pencegahan dalam kasus ini kurang dari apa yang biasanya terdapat dalam penerapan hukum pidana, berdasarkan kemungkinan bahwa bertentangan dengan poin pengecualian Foster. Nah, jadi bagaimana jika Wetmore sejak awal menolak untuk berpartisipasi dalam rencana tersebut? Akankah mayoritas diizinkan untuk menolaknya? Selanjutnya disebut argumen Foster tidak masuk akal secara intelektual dan pendekatannya rasional, atau suatu penyelesaian karena JPU menilai dakwaan pembunuhan cocok untuk para terdakwa. Dia tidak dapat menyelesaikan keraguan yang mengganggunya mengenai hukum kasus ini sehingga dia menyatakan menarik diri. Oke, di sini ada bagaimana pendapat dari Justice Kent terhadap kasus tersebut. Nah, Hakim Kent itu berpendapat bahwa mereka itu bersalah. Jadi di sini positivisme tekstualisme menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan mereka yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah gerasi eksekutif harus diberikan kepada para terdakwa, melainkan kepada eksekutif. Ia tidak setuju dengan pendapat Sisi Truenveni yang menyatakan mendesak eksekutif untuk memutuskan atau memberikan gerasi karena hal tersebut bukan merupakan peran yudikatif. Sebagai warga negara, jika ia menjadi ketua eksekutif, dia akan memaafkan semua orang karena mereka sudah sangat menderita. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai hakim, putusan harus dikendalikan sepenuhnya oleh hukum persemakmuran. Tuh. Pernyataannya bukanlah apakah mereka melakukan itu benar atau salah, jahat atau baik, sebaliknya. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah para terdakwa sesuai dengan makna undang-undang dan sengaja mengambil nyawa Roger Wetmore. Kegagalan untuk membedakan antara aspek moral dan hukum dalam kasus ini, termasuk dia hakim lain tidak menyukai kenyataan bahwa hukum tertulis mengharuskan orang-orang tersebut dihukum. Beda dengan saudara-saudaranya, ia menghormati kewajiban kantor yang mengharuskannya membangun bias pribadi dari pikirannya. Disebutkan bahwa Foster tidak mengakui bahwa dirinya didorong oleh ketidaksukaan pribadi terhadap hukum tertulis.
berfokus untuk mengetahui tujuan undang-undang tersebut dan menambahkan bahwa dia tidak maupun orang asuhnya tidak mengetahuinya. Nah, di sini bagaimana pendapat dari Justice Handi terhadap kasus tersebut? Nah, Justice Handi ini dia argumennya tidak bersalah, realisme hukum dan akal sehat. Hanya kecewa ketika karena tidak ada yang mengajukan pernyataan bahwa sifat hukum dari tawar-menawar yang dilakukan di dalam gua apakah itu unilateral atau bilateral, dan apakah penarikan Wetmore tidak dapat dianggap sebagai pencabutan tawaran sebelum tindakan diambil. Apakah yang perlu kita lakukan sebagai petugas terhadap para terdakwa adalah pernyataan tentang kebijaksanaan praktis yang harus ditetapkan dalam konteks bukan dalam teori abstrak, tetapi dalam realitas manusia. Oke, kemudian percaya bahwa semua pejabat pemerintah akan melakukan tugasnya dengan baik jika mereka memperlakukan bentuk dan konsep abstrak sebagai instrumen. Keuntungan paling jelas dari metode ini adalah memungkinkan kita menyelesaikan tugas sehari-hari dengan efisien dan akal sehat. Jaringan surat kabar besar melakukan jejak pendapat mengenai pernyataan. Jadi Mahkamah Agung terhadap penjelajah Spruill menghadapi hal ini sekitar 90% menyatakan keyakinan bahwa para terdakwa harus diampuni atau dibebaskan dengan semacam hukuman ringan. Hal ini dapat diketahui tanpa melakukan jajak pendapat. Nah, berdasarkan akal sehat atau bahkan dengan mengamati bahwa 90% laki-laki di pengadilan mempunyai pendapat yang sama. Oke, di sini apa pembelajaran yang kamu dapatkan dari kasus ini? Nah, pelajaran dari kasus ini yaitu kita dapat memperoleh beberapa pelajaran yang menarik yang ditulis oleh filsuf hukum Lon and Fuller dan pertama kali diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949, menghadirkan sebuah teka-teki filosofi hukum kepada pembaca. 5 solusi yang berbeda diberikan dalam bentuk opini yudisial yang diatribusikan kepada para hakim yang duduk di Mahkamah Agung Whitworth pada tahun 43.001. Oke, selanjutnya berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini memisahkan kekuasaan. Dalam dua opini, hakim menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan dan pendekatan harfiah terhadap interpretasi undang-undang. Mereka mempertahankan vonis terhadap para penyitas yang membunuh dan memakan salah satu anggota tim untuk bertahan hidup. Pendekatan berdasarkan akal sehat dan kehendak publik. Dua hakim lainnya membatalkan vonis, salah satunya fokus pada akal sehat dan kehendak publik, sementara yang lain menggunakan argumen dari tradisi hukum alam, menekankan pendekatan hukum dalam penerapan hukum. Nah, kasus ini telah ditunjuk sebagai klasik dalam jurisprudensi dan mikrokosmos dalam perdebatan abad ke-20 dalam filsafat hukum, meskipun fiksi The Case of the Squalens Explorers memberikan wawasan yang mendalam tentang pertentangan berbagai pandangan hukum dan etika. Oke, mungkin terima kasih atas terima kasih. Saya harap ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton.